Hello, good friends. Thank you so much for clicking my YouTube video and welcome back to my YouTube channel, Miss Lena. Today I have a new content which is very interesting to be watched. That is learn English by listening to the song. Well, I will describe the whole lyrics of the song, not only for the translation but also the grammar, including the tenses, the use of verbal or nominal sentences, and part of speech. You know what? This song comes from a very magical voice of Olivia Rodrigo. The title is Happier. Happy watching and don't forget to always subscribe my YouTube channel. Oke, sekarang kita lanjut ke lirik yang pertama. We broke up a month ago. Kita putus 1 bulan yang lalu. Broke up merupakan bentuk kedua atau bentuk past tense dari break up. Di situ juga ada time signal yang menunjukkan kalimat tersebut adalah kalimat dalam bentuk past tense a month ago. 1 bulan yang lalu. Kalimat ini merupakan kalimat verbal ataupun verbal sentence karena terdapat kata kerja broke up. Next, kita ke lirik selanjutnya. Your friends are mine, you know, I know. Your friends are mine. Temanmu adalah temanku, kita sama-sama tahu. Your friends are mine merupakan kalimat nominal karena di situ ada to be. To be-nya dalam bentuk are. Kenapa sih are? Karena merujuk kepada subjek friends. Friends-nya banyak, jadi pakai to be are. You know, I know. Kamu tahu, aku tahu. Jadi kita sama-sama tahu. Next ada you've moved on, found someone new. You have moved on. Merupakan kalimat present perfect yang artinya kamu sudah berpindah ke lain hati. Found someone new, menemukan seseorang yang baru. New di sini merupakan adjective, part of speech dalam bentuk adjective. Kamu sudah berpindah ke lain hati ataupun sudah move on dan menemukan seseorang yang baru. Next, kita ke lirik selanjutnya. One more girl who brings out the better in you. Artinya, satu lagi gadis who yang brings out menuntunmu ataupun membawamu ke arah yang lebih baik, the better in you dari segi kualitas ya. Satu lagi gadis yang dapat menuntunmu ke arah yang lebih baik. Nah, who di sini bukan sebagai kata tanya yang artinya siapa ya, tapi sebagai adjective clause karena merujuk kepada si girl, kepada gadis. Tapi di situ ada kata kerja brings out. Kenapa ada s-nya ya? Brings out di sini merujuk kepada gadisnya karena hanya ada satu. Jadi ditambahkan s. Who brings out the better in you. Kita ke bait selanjutnya. And I thought my heart was detached. And I thought. Dan saya pikir my heart was detached. Hatiku sudah terlepas ataupun terbebas ataupun terpisah. Kalimat tersebut merupakan kalimat nominal karena ada kata detached di situ. Detached berkedudukan sebagai adjective ya, saya rasa, yang artinya terlepas. Nah, di situ ada to be was dalam bentuk past tense. Kenapa ada was? Kita rujuk ke subjeknya. Subjeknya di situ bukan I tapi my heart. My heart was detached. Hatiku sudah terpisah. Next, from all the sunlight of our past. Dari semua kebahagiaan di masa lalu. Kebahagiaan di sini kita lihat pada kata sunlight. Kenapa sunlight bisa berarti kebahagiaan? Kan sunlight artinya sinar matahari ya. Tapi di sini diartikan sebagai kebahagiaan karena kita lihat dalam segi konteksnya. Next, but she's so sweet, she's so pretty. Dua kalimat ini merupakan kalimat nominal karena ada to be is di situ. She is so sweet, she is so pretty. Dan ada dua adjektif, ada sweet yang artinya manis
dan pretty artinya cantik. But she's so sweet, tapi dia sangat manis. She's so pretty, dia sangat cantik. Does she mean you forgot about me? Apakah berarti dia sudah membuatmu lupa tentangku? Does she mean? Apakah dia berarti? Kita lihat ada kata does di situ. Kenapa pakai does? Karena di situ ada subjek she. Bayangkan kalau di situ subjeknya you, we, they ataupun I, pasti kita pakainya yang do. Do I, do you, karena di situ she bentuknya tunggal, jadi pakai kata does. Does she mean you forgot? Forgot merupakan bentuk kedua dari kata forget yang artinya lupa. Di sini melupakan ya. Sekarang kita masuk ke salah satu part yang paling nyesek menurut aku ya. Oh, I hope you're happy. Oh, semoga kamu bahagia. Aku harap kamu bahagia. I hope, saya harap ataupun semoga kamu bahagia. You're happy. You are happy merupakan kalimat nominal karena di situ ada to be are. Are-nya merujuk pada siapa? Pada subjek you. Happy artinya bahagia ataupun senang. Next, but not like how you were with me. Artinya, tapi tidak seperti saat kau bersamaku. You were with me. Di sini sudah jelas adanya to be dalam bentuk past tense verb merujuk pada subjek you. You were with me. I'm selfish, I know. Aku egois, aku tahu. I'm selfish merupakan kalimat nominal, di situ sudah jelas ada penggunaan adjektif selfish. I know, saya tahu. Know di sini sebagai kata kerja ya. I can't let you go. Saya tak dapat membiarkanmu pergi. Cannot merupakan bentuk modal di sini yang artinya tidak bisa. I cannot let you go. Saya tak dapat membiarkanmu pergi. Next ke lirik yang lebih nyesek lagi. Stay tune terus ya. Here we go, kita ke lirik selanjutnya. So find someone great. Jadi, temukanlah seseorang yang baik. Great merupakan adjektif di situ, part of speech dalam bentuk adjektif. So find someone great. But don't find no one better. Tapi, jangan temukan yang lebih baik dariku. Don't find no one better. Better di sini termasuk adjektif tapi dalam bentuk komparatif adjektif. Better, lebih baik, artinya lebih baik. I hope you're happy. Saya harap kamu bahagia. Masih dengan kata yang sama. Happy, bahagia. But don't be happier. Tapi tidak sebahagia saat kau bersamaku. Don't be happier. Jangan lebih bahagia pada saat kau bersamaku, gitu maksudnya ya. Happier juga sama kedudukannya sebagai comparative adjective. Happy, happier, lebih bahagia. Oke, sekarang kita analisa penggunaan don't be happier. Don't be happier merupakan bentuk negatif ya, bentuk negatif dari bentuk positif. Be happier, jadi lebih bahagialah. Untuk bentuk negatifnya, don't be happier. Sama seperti penggunaan don't be sad, jangan sedih. Be happy, bahagialah. Jadi seperti itu ya. Kita tinggal tambahkan don't ataupun tidak. Don't be happier. Okay, we go to the next lyric. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? And do you tell her? Dan apakah kamu memberitahunya she's the most beautiful girl you have ever seen? Dia adalah gadis tercantik yang pernah kamu temui, yang pernah kamu lihat. The most beautiful girl. The most beautiful termasuk adjektif dalam bentuk superlatif adjektif. Jadi yang paling cantik. The most beautiful girl. Gadis tercantik you have ever seen. Ever artinya pernah. Seen merupakan bentuk ketiga dari
Sao Sin. An eternal love bullshit. Omong kosong soal cinta sejati. Eternal love, cinta sejati. You know you'll never mean. Kamu tahu kamu tidak pernah serius mengatakannya. You will never mean. Kamu tidak pernah serius mengatakannya ataupun mengungkapkannya. Ini dia lirik selanjutnya. Remember when I believed. Ingatkah saat aku benar-benar percaya akan kata-kata itu. Believed, percaya, merupakan kata kerja bentuk kedua, simple past dari believe. Artinya percaya. Percaya yang mana? Kata-kata yang mana? Soal eternal love, soal cinta sejati tadi. Next, you meant it when you said it first to me. You meant it. Kamu bersungguh-sungguh akan hal itu ketika kamu mengatakannya pertama kali padaku. Tuh kan, Mbak Olivia Rodrigo emang juara banget nyindir cowok. You meant it, meant di sini bentuk kedua dari mean, meant, berarti ataupun bersungguh-sungguh. When, ketika. You said it first to me. Kamu mengatakan itu pertama kali kepadaku. Kita beralih ke bait selanjutnya. And now I'm picking her apart. Dan sekarang saya bongkar aibnya si dia. Picking apart di sini merupakan phrasal verbs yang artinya membongkar suatu sisi buruk dari seseorang. Jadi kalian bisa pakai picking apart. I am picking her apart, termasuk kalimat dalam bentuk present progresif. Karena kenapa? Karena di situ memakai to be dan kata kerja pick menjadi picking, ditambahkan ing di belakangnya ya. Dan sudah jelas kalimat ini juga termasuk kalimat verbal sentence. Like cutting her down will make you miss my wretched heart. Seperti mencelanya dan akan membuat kamu merindukan hatiku yang malang. Cutting down juga termasuk phrasal verbs. Di sini saya artikan sebagai mencela, namun untuk kata di kalimat yang lain, untuk cutting down di kalimat yang lain bisa juga artinya seperti menebang, memotong, dan lain sebagainya. My wretched heart, hatiku yang malang. But she's beautiful, she looks kind. She is beautiful termasuk kalimat nominal karena di situ ada to be is. Dan juga ada part of speech dalam bentuk adjective beautiful yang artinya cantik. Then she looks kind. Udah jelas ini termasuk kalimat verbal. Looks di sini terlihat. Kenapa sih ada s-nya? Karena merujuk pada subjek she, tunggal, jadi kata kerjanya dalam bentuk simple present harus diberikan s. She looks kind. Kind di sini termasuk a part of speech dalam bentuk adjective artinya baik. She probably give you butterflies. She probably, dia kemungkinan, gives you butterflies, memberimu banyak sekali kebahagiaan. Butterflies kenapa di sini bukan kupu-kupu artinya? Nah, karena saya artikan sesuai konteks. Gives you. Gives di situ ada s-nya, kata kerjanya. Kenapa? Karena merujuk pada subjek she. She probably gives you butterflies. Dan untuk kalimat terakhir ini termasuk kalimat verbal sentence karena sudah jelas ada kata kerja di situ. Dan kata kerjanya adalah gives, memberikan. Good friends, jadi apabila kita belajar bahasa Inggris lewat lagu, banyak banget manfaat yang bisa kita ambil, khususnya untuk pronunciation. Jadi kita bisa improve skill kita, speaking skill kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, lanjut aja kita ke bait selanjutnya. Oh, I hope you're happy. Oh, saya harap kamu bahagia. I wish you all the best, really. Aku berdoa yang terbaik untukmu. Sungguh, really artinya sungguh. Say you love her, baby.
Katakan kamu mencintainya. Baby merupakan panggilan kesayangan ya. Just not like you loved me. Hanya tidak seperti saat kau mencintaiku. Loved. Di situ ada kata kerja loved, merupakan bentuk kedua, bentuk past tense dari kata love. Mencintai artinya ya. Me merupakan personal pronouns. Personal pronounsnya di sini berfungsi sebagai objek. Just not like you loved me. And think of me fondly. Dan pikirkan aku dari lubuk hatimu yang paling dalam. Fondly. Fondly di sini termasuk adverb yang artinya dalam banget. Artinya juga bisa seperti sesuai dengan perasaan kamu gitu. Jadi pikirkan dari lubuk hatimu yang paling dalam. Think of me fondly when your hands are on her. Tapi biasa dibaca around her. When your hands are on her. Ketika tanganmu menggenggam tangannya. When your hands are on her. Aduh, jadi kebayang banget sih. Liriknya dalam banget. Bermakna. Olivia Rodrigo, you did it. Keren banget. These are the last lyric from Olivia Rodrigo. I hope you're happy, but don't be happier. I hope you're happy, aku harap kamu bahagia. But don't be happier, tapi jangan lebih bahagia ketika kau bersamaku. Sekian dulu untuk belajar bahasa Inggris melalui lagu kali ini. Sampai jumpa di